Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua, kita semua selalu mendapat rahmat, pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesempatan ini mengaji yaitu tentang selamat dari siksa kubur. Dengan yaitu referensi yaitu kitab Fathul Mu'in dengan kitab syarahnya yaitu I'anatul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jumu'ati aw lailataha umina min adzabil qabri wa fitnatihi. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malamnya hari Jumat, maka ia diamankan dari siksa kubur dan cobanya kubur atau fitnahnya kubur. Di sini ada dua manfaat bagi orang-orang muslim kita semua, di mana kita semua ini orang yang ahli ibadah. Biasanya orang yang ahli ibadah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya itu matinya selalu yaitu hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang spesial. Hari Jumat maupun malamnya Jumat itu adalah hari yang spesial, di mana ketika seseorang meninggal pada hari Jumat, maka orang tersebut pertanda adalah orang yang baik, maka orang tersebut adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Maka orang tersebut adalah orang yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah atau dari coba kubur. Jadi ini berlaku bagi seorang muslim kita semua yang memang ahli ibadah. Kalau memang tidak ahli ibadah, mati hari Jumat itu ya berarti tidak masuk di hadis ini. Berlaku untuk bagi kita semua, orang yang ahli beribadah, ahli zikir, ahli sujud, ahli beramal, di mana kita semua bisa mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang selalu minta ridho dan minta rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita semua ini adalah orang yang selalu bermunajat, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan hari Jumat atau malamnya hari Jumat, maka termasuk pertanda orang yang baik, pertanda orang yang mendapat predikat husnul khotimah atau matinya adalah mati yang baik. Hari Jumat itu adalah spesial karena yaumun masyhud, yaitu hari yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat melangit pada malam hari, malam Jumat. Selalu mereka semua adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke bumi menyaksikan orang-orang yang beribadah pada malam Jumat. Orang-orang yang selalu beribadah pada malam Jumat adalah pertanda dia termasuk doa-doanya diamini oleh para malaikat. Doa-doanya adalah amal ibadahnya, doa-doanya disaksikan oleh para malaikat, dan pertanda doanya adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan kita semua berusaha untuk ketika malam hari kita bisa menghidupkan malam dan mengerjakan ibadah pada malam hari. Khusus spesial pada malam Jumat kita semua, mari bangunkan istri kita, atau mari bangunkan suami kita, atau mari bangunkan anak-anak kita ketika malam Jumat. Agendakan kita semua bisa berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini siksa kubur itu akan dijauhkan dari Allah. Fitnah kubur itu akan dijauhkan dari Allah bagi orang-orang yang selalu ibadah. Kebetulan meninggalnya adalah hari Jumat, pertanda meninggalnya adalah meninggal yang baik, termasuk orang-orang yang diselamatkan dari siksa kubur, termasuk orang-orang yang diselamatkan dari azab kubur. Amin Allahumma amin. Semoga kita nanti ketika meninggal dunia dalam keadaan orang yang ahli ibadah, kebetulan adalah meninggal dunia nanti adalah diberi oleh Allah predikat yaitu pada hari Jumat. Amin Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marratan fi maradi famata fihi u'tiya ajra syahidin wa in bari'a maghfuran lahu." Siapa yang mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, diucapkan sampai 40 kali ketika sakit. Maka ketika sakit seseorang yang sakit mengucapkan doa ini, yaitu lafal ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, artinya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita baca 40 kali di saat seseorang adalah sakit, kemudian ia diberi yaitu meninggal dunia. Ia adalah orang yang mengakhiri kehidupannya dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka orang tersebut yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dalam keadaan sakit kemudian meninggal dunia, maka ia termasuk orang yang diberi mati syahid. Subhanallah, orang yang mati syahid itu adalah syahid akhirat, itu adalah bi ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari alam kubur, diselamatkan dari sempitnya kubur, diselamatkan dari gelapnya kubur, diselamatkan dari fitnahnya kubur, karena termasuk orang yang diberi pahala, yaitu pahalanya orang yang mati syahid. Dan apabila seseorang itu sehat, maka dalam keadaan sehatnya adalah diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dalam keadaan sakit kemudian meninggal, maka termasuk mati syahid, pahalanya adalah mati syahid. Apabila tidak meninggal tetapi malah diberi yaitu sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacaan tersebut yaitu bacaan yang jumlahnya 40 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin lam yuftan fi qabrihi wa umina min daqdatil qabri wa jawaza as-sirata ala akafil malaikati. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Ikhlas qul huwallahu ahad 100 kali, ya, 100 kali, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca 100 kali, atau orang yang membaca dengan bacaan surat Ikhlas tadi 100 kali, maka di dalam kuburnya ia tidak difitnah atau dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut ketika meninggal dunia maka diamankan dari cobanya atau beratnya alam kubur, dan orang tersebut kelak ketika pada hari kiamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yaitu dalam keadaan dituntun oleh malaikat. Epek-epek malaikat adalah sayap-sayap malaikat mengepakkan sayapnya kepada orang yang membaca surat Ikhlas 100 kali, yaitu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sayap-sayapnya dilapangkan oleh malaikat untuk menyelamatkan orang tersebut sehingga selamat dari neraka jahanam. Orang tersebut yaitu orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim dalam keadaan diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua membaca surat Ikhlas 100 kali, surat Ikhlas tidak lama, 100 kali. Biasakan membaca surat Ikhlas 100 kali, maka kita semua termasuk
orang-orang yang selamat dari siksa kubur. Kita semua termasuk orang-orang yang selamat dari coba kubur. Kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan dari gelapnya kubur. Kita semua termasuk orang-orang yang mau berhak, yaitu berhak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sayap-sayap malaikat yang mengepakkan sayapnya kepada kita semua atau orang yang membaca surat Ikhlas 100 kali. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babu sholatil awwabina man sholla ba'dal maghribi sitta raka'atin adalna lahu ibadata isnati asyara sanatan. Bab yaitu tentang sholat awabin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sholat setelah sholat maghrib, sholat fardu ini yaitu 6 rakaat, sholat awabin 6 rakaat, maka pahalanya adalah membandingi ibadah yaitu 12 tahun. Subhanallah. Hanya 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Usolli sunnatal awwabina rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat salat awwabin adalah berniat karena Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Siapa yang sholat awabin setelah sholat maghrib 6 rakaat, 6 rakaat dalam keadaan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka termasuk ia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya adalah sama dengan ibadah 12 tahun. Subhanallah. Ibadah 12 tahun itu lama. Kita kerjakan 6 rakaat itu durasi waktu kira-kira hanya 6 menit atau 5 menit atau 7 menit, 8 menit, kita sama mendapat meraih pahala yaitu ibadah 12 tahun. Semoga dapat kita laksanakan. Amin Allahumma amin. Demikian mengaji kitab I'anatul Thalibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in dengan tema yaitu selamat dari siksa kubur. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.